Kali ini kami kembali mengangkat tema soal buaya. Kali ini soal bagaimana korban dari keganasan buaya ini bisa selamat. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ateng, Pak ya? Iya, Panggilannya Mas Ateng, iya. Pak Ateng ini pada 2020 lalu, tepatnya bulan Desember, Pak ya? Iya. Sempat menjadi korban keganasan buaya. Kalau 2 minggu lalu kita menghadirkan pencinta reptil yang menjelaskan bagaimana sebenarnya sifat dari buaya ini, yang sebenarnya adalah hewan buas. Ketika dia terancam, maka dia akan menyerang. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Sungai Palu ini sekarang populasi dari buaya sudah sangat banyak, dan masyarakat juga masih beraktivitas di Sungai Palu maupun di Teluk Palu. Dan bukan cuma Pak Ateng, ada beberapa orang juga yang sudah pernah menjadi korban dari keganasan buaya ini. Namun beberapa hari terakhir, Pak, kalau kita lihat viral lagi beberapa masyarakat yang asik berselfie di dekat buaya, kemudian sampai mau coba pegang buaya. Ini kan suatu yang menurut kami di Radar Sultan ini sebuah hal yang konyol sebenarnya yang dilakukan. Kalau mereka memang tahu bahwa sebenarnya buaya ini adalah binatang predator atau pemangsa. Ya, mungkin kita mungkin berbincang kembali, Pak. Ini bukan mau mengenang kembali apa yang Bapak alami, tapi kita berikan edukasi ke masyarakat bahwa hewan ini berbahaya sebenarnya, Pak ya. Pak Ateng ya? Iya. Siap. Itu Pak Ateng bisa diceritakan lagi, Pak, bagaimana awal mula sampai Bapak diserang buaya di Pantai Teluk Palu, Pak ya? Tepatnya di Pantai Talise. Di Talise. Itu seperti apa, Pak Ateng? Ya, kalau kita lihat masalah itu ngeri. Iya. Memang itu kita sangka-sangka, nggak kita duga. Atau di depan kita ada 3 orang, itu bapak sama anak 2 orang, terus 4 sama kita. Itu baru belum ada 2 menit itu dia ke atas. Iya Pak, saya udah lama juga mau ke atas. Tiba-tiba itu muncul. Dia muncul itu saya ditarik itu ke tengah. Tarik itu kurang lebih 30-an meter gitu. Lajunya itu. Habis itu belum terasa. Belum terasa itu. Habis itu pokoknya itu saya lawan, mulutnya tangan kita kan kasih masuk itu di mulutnya. Melawan itu, dia putar kita itu. Makanya sampai putus. Terus bisa-bisanya putus itu memang keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa kita dulu. Cuma saya mengucapkan dulu itu, ya Allah, kalau memang nyawaku itu kau ambil ya Allah. Saya tidak punya kekuatan apa-apa selain Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya buka itu, langsung terbuka. Langsung saya meluncur ke atas, terbuka. Baru saya terasa, Masya Allah, itu ngeri, memang keajaiban Allah. Kita tidak bisa kita. Saat kejadian langsung ada yang menolong Pak Ateng atau Bapak meminta pertolongan? Itu saya kasih kode, dikira orang yang mau nolong itu, dikira saya kram, tidak digigit buaya. Nah, itu ada 2 orang itu yang namanya Sarul, anak dari Untat, itu 2 orang. Sarul sama siapa itu yang dari Biru Maru sama dari Donggala. Itu masih ingat dengan kita itu. Dia itu yang tolong itu. Cepat Pak De. Itu pada saya kan renang susah ini. Mau ke bibir kan susah. Renang kan tangan 1. Renang. Nah, ini darah ini masuk perut. Itu 2 ekor Pak De bekejar 2 ekor. Padahal itu belakang saya itu dia dorong itu. Buaya itu, tapi bukan buaya yang gigit kita itu. Lain. Oh, jadi bukan cuma 1 buaya, Pak. Ada buaya lain yang di sekitar situ ya. Di pantai itu kita. Minggir itu. Makanya orang tanya, kenapa kau lebih cepat kau daripada saya? Padahal saya ditunggu tadi kejar. Pak itu. Enggak tahu itu keajaiban dari Allah. Itu tadi keajaiban. Ya, Pak, sebelumnya dengan yang ingin menyelamatkan Bapak tadi, itu bersamaan Bapak berendam di situ atau
Mereka Bukan. kebetulan lewat saja. Kebetulan lewat ini Oh. anak untat ini, Iya. yang namanya Sahrul sama siapa lalu itu, 2 orang pokoknya Orang itu, ya, iya. mereka berdua. Itu saya lupa. 2 orang itu selamatkan sampai saya diantar di rumah sakit, Iya. terus sampai di rumah sakit kan enggak mampu, rumah sakit Bayangkara saya Iya. diantarkan di Undata. Undata sama Bu Elmi, sama mobilnya Bu Elmi itu. Saya mengucapkan terima kasih betul sama Bu Elmi. Sampai sekarang saya belum pernah dapat sama Bu Elmi. Saya bilang, anakku, saya bilang, nak, kau sampaikan itu betul-betul minta terima kasih kita kepada Bu Elmi. Dia sempat itu, Bu Elmi itu dia punya kerudung, dia taruhkan di tempatnya saya punya tangan karena nih darah ini meluncur. Darah ini kan meluncur terus ini sampai rumah sakit. Di mobilnya beliau itu dia taruhkan sini. Saya bilang subhanallah, Bu Elmi sudah bantu kita, kerudungnya sampai ditaruh di tangan Bapak. Itu berapa lama Pak dari Bapak datang berendam Pak ya? Iya. Berenang Bapak. enggak Berendam. cuma berendam saja, dada gini sudah. Itu berapa lama dari Bapak datang berendam kemudian Bapak diserang buaya itu? Kemungkinan kurang lebih 20-an menit gitu. 20-an menit, 20 menit itu. Terus teman-teman kita sudah ke atas tuh, belum. Tapi yang di belakang itu masih ada bapak-bapak satu sama anak-anak kecil di ujung paling ujung. Tapi di belakang sana banyak sekali. Itu lokasinya tepatnya di mana Pak? Pantai Talise. Di sebelahnya patung kuda itu. Oh, di sebelahnya Patung Kuda. Iya. Pak Ateng sendiri tahu tidak di situ sering muncul buaya? Tidak tahu. Tidak tahu Pak, Pak Ateng ya? iya. Saat datang pun Bapak tidak Iya, melihat. nggak tahu. Kalau tahu jelas kita lari, iya. Pak. Iya, Iya, enggak mungkin itu. Iya. Dan dengar-dengar dari orang di sekitar situ Pak, dulu kalau tidak salah ada pelang larangan untuk berenang. Itu Bapak lihat atau tidak? Enggak saya lihat karena ada di situ ada orang mandi. Ada orang mandi betul. Jadinya saya ikut di situ gitu. Ada berapa orang sebelum Bapak datang itu di situ yang Bapak lihat? 3 orang itu kok. 3 orang sama anak, tapi dan di sebelah sana banyak sekali itu. Biasanya saya juga tidak mandi di situ. Biasanya mandi di kampung nelayan sama anggota-anggotanya kita banyak itu. Oh, Pak Ateng memang sering berendam di laut. Iya, karena kita kena asam urat ini kan tinggi sekali. Untuk memang terapi Pak ya. Terapi memang enak, Pak. Iya. Tapi berendam di sekitar Talise Patung Kuda situ baru kali itu. Baru satu kali Baru itu satu kali itu malah kena itu. kita kena musibah ini. Siap. Ya Pak Ateng, kemudian setelah Bapak kena serangan ini mohon maaf ini luka yang ditimbulkan di tangan saja Pak ya? Iya, di tangan saja ini. Alhamdulillah cuma di tangan ya sudah bisa aktivitas kita, sudah bisa kita kerja. Hampir 11 bulan kita tidak bisa kerja, tapi alhamdulillah sudah bisa kerja lagi sudah. Ya, boleh mungkin ditunjukkan biar masyarakat bisa lihat Pak. Ini loh, sudah bisa kerja, cuma jari 3 ini yang belum bisa bergerak. Iya. Ini saja masih Berarti keras. nggak sempat putus Pak ya? Putus semua, tinggal kulitnya saja tinggal ini. kulitnya. Tinggal kulit, 2 tulang ini putus semua itu. Iya. Kalau memang kita ini harus terima kasih pada dokternya kita yang operasi, yang di rumah sakit, pihak rumah sakit yang merawat kita harus berterima kasih betul kita tidak sempat, cuma baru ini saya di wawancara ini. Iya. Dan kita harus mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau dokter-dokter yang operasi pada kita, dan ada sejumlah orang-orang yang telah membantu kita, donatur-donatur yang banyak, terutama dari basis zakat mal jadi bantilan Pak Haji siapa itu namanya saya tidak tahu, beliau itu yang datang langsung ke rumah sakit. Ya, terus ada lagi yang datang ke rumah sakit dari tim suksesnya Pak Ati Makarate, Pak Hidayat. Pak Hidayat Makarate, ya dari menyalonkan dulu yang Gubernur 1 itu timnya itu memberi kita langsung ke rumah sakit. Saya masih ingat semua itu. Berapa lama Bapak di rumah sakit Pak? Itu kurang lebih 9 hari. 9 hari ya? Iya. Tapi operasinya? Operasi Bapak masuk? mulai jam 3:30 sampai jam 8:30. Langsung operasi Pak ketika Iya, Bapak langsung masuk, operasi. langsung Karena dokter dia bilang harus cepat. Karena urat-urat nanti bisa cepat nyambung gitu. Iya. Bisa ikut prosedurnya dokter.
Dan hari ini Bapak sudah bisa ini, ya. Ya, alhamdulillah kita dari teman-teman kan yang bisa menguruskan Iya. BPJS yang gratis, karena waktu itu saya di rumah sakit belum punya BPJS kan. Ada dari teman KJSP itu, dari teman-teman Iya. Jawa itu yang ngurus itu, alhamdulillah. Untuk Jadinya pemulihannya sendiri Pak, dari rumah sakit sekitar berapa lama sampai Bapak bisa beraktivitas kembali? kurang lebih itu 11 bulan. 11 bulan ya 11 bulan pemulihannya. saya baru bisa pemulihan Iya. itu. Mohon maaf sebelumnya Pak Ateng, kegiatan atau profesinya sehari-hari sebagai apa Pak? Kalau kita ini dibilang orang serabutan kan. Iya, iya. Kalau saya sebelum gempa dulu, aktivitas saya itu di agen jual tiket sana, diikut sama bos. Iya. Nah, saya kan ditugaskan di lapangan sana. Itu sebelum gempa kan lama saya ngabdi sama Pak Haji Mahmud, itu Linda Prima. Iya. Setelah sudah lama mulai gempa kan kacau kan, penerbangan kan belum stabil. Jadinya saya pulang Jawa 2 bulan itu. Jadi Pak, saya istirahat saja dulu. Saya bilang nanti kita kalau sudah dari Jawa mungkin kita bisa bantu lagi gitu. Iya sih. Jadi selama 11 bulan itu Bapak berhenti beraktivitas Pak ya? Iya, jadi ya total itu. Iya. Dari pemulihan itu saya pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa. Saya jual, saya punya pekarangan sedikit-sedikit untuk buat makan itu. Untuk ya alhamdulillah itu. Jadi sekarang sudah bersyukurlah sudah bisa bekerja, biar belum sempurna tapi sudah alhamdulillah. Dampaknya bagaimana Pak? Maksudnya jari cuma jari 3 saja ini yang belum bisa betul. Tapi kalau memegang mulut nasi, alhamdulillah ini mulai 1 bulan ini sudah agak bisa. Biasanya nggak bisa. Cuma angkat-angkat masih belum berani masih sakit. Itu. Pak Ateng, setelah kejadian ini ada trauma tersendiri tidak untuk Pak Ateng, misalnya takut kembali mandi di laut atau berendam? Betul, ada trauma gitu. Kita kemarin itu 1 kali di kampung nelayan, kan kita sambil jualan. Jualan kita kan ini sekarang kan saya jualan balon ini, jualan mainan. Di kampung nelayan. Hari Minggu kemarin saya coba-coba mau berendam sedikit. Belum ada 2 menit saya. Jangan-jangan nanti kepalanya datang ini. Langsung saya tidak ada bilang-bilang, langsung saya lari lagi ke atas. Teman-teman dia, "Udah apa Pak? Kenapa Pak?" Takut. Tuaka takut saya. Kalau banyak orang di situ Pak. Pada kan teman-teman kan banyak situ. Tim-tim sukses itu yang datang semua itu. Ke rumah sakit dulu kan banyak itu yang renang-renang itu. Datang juga memberi santunan pada kita lalu itu. Siap. Pak Ateng, respon dari keluarga sendiri setelah kejadian itu seperti apa Pak? Iya, memang waktu itu ya namanya tidak mau harus kita terima, namanya musibah. Itu semua anak sudah menangis semua kacau. Belum yang di Jawa, belum tetangga-tetangga kita. Saya itu sampai dipeluk. Lupa itu si A si B itu datang ke rumah sakit itu, saya kan lupa sudah lama kan. Saya Pak D bersimpati semua Pak. Saya Pak D lupa. Saya Pak D yang suami saya Pak D berangkatkan dulu jenazahnya ke Madura. Alhamdulillah Ibu, berarti Ibu ini yang bantu kita masih kita bisa bertemu lagi, masih bisa selamat. Kita ketemu sama Ibu, menangis, saya peluk itu. Ada lagi orang, saya Pak D, dulu Pak D yang suruh cari ambulan di Surabaya, dia bilang gitu. Ya alhamdulillah. Jadinya itu mungkin barangkali saya itu jadinya membantu orang itu, ingat sampai lupa saya itu kan penuh itu di rumah sakit itu, belum datang lagi, keluar lagi, datang lagi itu. Tiba kan cari gini saya tidak mau itu, rantai masih sakit, masih apa itu, masih trauma. Seakan-akan tidur itu, jangan-jangan ini di samping saya, jangan di samping saya. Iya itu di rumah sakit. Iya kayak slow gitu, kayak orang stres itu. Jangan-jangan masih di samping saya.
Itu. Saya dipulang ke rumah itu kurang lebih itu 20 hari itu masih takut. Masih ngigo terus, badan panas apa. Seakan-akan jangan-jangan di sebelah kita. Jadi tetap terbayangkan itu. Informasinya juga katanya sebelum ke pantai itu keluarga sempat melarang Bapak untuk berenang. Terutama anak saya, istri saya itu, anak saya yang ragil ini menangis ini. Kan saya waktu malam Jumat itu kan saya mimpi dikasih telur ini sama cewek cantik bawa kayak palam itu. Ambil Pak, ini untuk obat asam urat. Enggak bisa kita telur makan nanti asam urat saya kambuh, saya bilang. Saya tolak itu. Nah itu saya punya anak, saya punya istri kan melarang itu. Jangan itu jelek kalau enggak bisa. Moga-moga Bapak nanti sembuh nanti itu obat itu, saya bilang itu. Menangis ini, belum kejadian sudah menangis. Dilarang ini. Kayaknya itu orang-orang tanya, kenapa ini Pak Ateng naik motor kayak kesetanan itu. Biasanya kan pelan, katanya orang-orang laju sekali, katanya orang. Tapi kalau kita pelan-pelan saja itu kok. Itu. Jadi itu. Karena dasar untuk berobat tadi itu tetap bersikukuh untuk datang berendam, Pak ya. Ya Pak Ateng, ini kan beberapa hari terakhir mungkin Pak Ateng juga lihat di sosial media beberapa masyarakat yang coba bermain-main dengan buaya, mendekati buaya malah. Ada yang sampai selfie, ada yang sampai pegang kakinya. Tanggapan Pak Ateng sendiri melihat itu seperti apa, Pak? Jangan, memang jangan. Cuma khusus kita saja, jangan itu, jangan main-main betul itu. Itu binatang yang berbahaya itu, Pak. Jangan itu. Jangan pakai main betul itu. Jangan. Nanti kalau sudah kena baru nanti, aduh sakitnya minta ampun kita ini. Ya, seperti tadi Pak Ateng katakan bahwa kalau Pak Ateng lihat tidak mungkin Pak Ateng mandi di situ. Tidak akan mandi itu, apalagi kalau lihat ngeri. Gitu. Karena cepat sekali Pak ya gerakannya. Waktu itu sekian detik Bapak tidak sempat lihat dia mau menyerang. Tidak ada itu. Jadi Bapak rasa sudah digigit. Tapi waktu itu masih belum diputar itu, baru di tengah itu diputar itu. Berapa meter dari tempat Bapak itu dibawa ke? Kurang lebih 30-an meter itu Pak. Kalau kita mau lihat yang ke selatan, lebih jauh itu ratusan meter saya lihat. Lebih baik saya kembali ke timur. Kalau lihat kita ke selatan semakin jauh. Jadi ya kembali ke timur. Ya mujizat juga Bapak masih bisa berenang. Tapi berenang susah kan, susah itu. Mana mau bisa renang? Ini putus. Setengah mati kan jelas berputar-putar. Memang keajaiban yang kuasa itu. Itu makanya orang itu cepat Pak Ade 2 ekor itu Pak Ade bekejar, padahal itu tadi yang 2 ekor berdorong kita, dorong kita, pantat kita belakang. Mustahil kalau kita bisa berenang. Bapak memang sempat lihat ada memang di tempat tidak terasa, memang jelas dia yang dorong. Mana bisa Pak, kalau dia kejar kita jelas kita yang ditangkap. Kenapa kita bisa berenang? Cuma satu gini kayak mengikuti di ayun-ayun gitu. Ya itu kan mustahil. Betul. Cuma memang lalu saya tidak berani bicarakan itu. Kalau 2 ekor bekejar jelas ditangkap kakinya kita. Itu kan mustahil dan masuk akal. Iya betul. Kita dari jauh. Nah ini darah masih mengalir meluncur terus. Siapa yang tahan? Ya alhamdulillah. Kita waktu itu masih sadar terus kan itu. Biar bawa ke rumah sakit, biar bawa kemana masih sadar. Ya tidak sempat pingsan Bapak ya. Padahal darah darah keluar. Saya pun melihat video itu tidak berani membuka Pak. Memang. Ketika lihat informasinya. Kambing dipotong itu Pak. Darahnya itu mencurah situ. Kayak sumber yang dari. Iya betul. Itu. Siap. Kemudian Pak Ateng, ini kita lihat jika terus dibiarkan populasi dari buaya Teluk atau Sungai Palu ini akan terus banyak. Mungkin ada harapan dari Pak Ateng kepada pemangku kepentingan ini. Seperti apa Pak? Iya, kalau bisa ini kita ini secepatnya Pak. Kita ini bukan kita ini mau, kita ini kan ingin aman dan ingin selamat. Kita ini yang takut Pak nanti kalau enggak cepat kita bikinkan penangkaran nanti. Ya toh, takut nanti ke tempatnya ke pemukiman itu kan kita jaga Pak. Betul. Itu harus Pak itu.
Memang lalu sudah saya bilang waktu saya masih ada di rumah sakit, kan ada itu berita itu harus memang ditangkap, dicarikan penangkaran memang kan. Kasihan sekarang semua Pak, kalau tidak ada makanan mana? Kan dulu kan ada tempatnya makan, ada tempatnya berteduhnya kan, ada. Kan sekarang kan tidak ada habis gempa. Sebelum gempa mana Bapak dengar ada orang digigit buaya? Tidak. Belum pernah tuh Pak. Ada ceritanya loh. Kenapa ini habis gempa ini marah? Jadinya sudah tempatnya, kehidupannya itu, tempatnya berteduhnya, makanannya apa kan tidak ada. Itu. Jadi semakin ganas dia, Pak. Kan kasihan. Karena kita sendiri yang kita rasakan. Iya. Karena dari pengamatan kami sendiri, Radar Sultan kemarin tahun 2018 bersempat dengan Panji Petualang sempat mengamati bahwa sekitar 20-an buaya yang ada di Teluk Palu. Ini kan sudah berapa tahun berlalu, mungkin bisa jadi lebih banyak lagi. Kan sekarang gini saja Pak, itu buaya kan satu ekor itu kalau bertelur kan 90 biji kan? Itu kalau diambil saja 50%, 45 saja yang jadi. Kalau 10 orang, sudah berapa? Sudah berapa itu? Tinggal kali kan kita hitung saja di itu. Ini Pak Ateng lebih tahu. Loh, betul Pak. Kita makanya kita jaga itu. Jangan sampai jatuh korban lagi, Pak. Korban lagi, kasihan itu. Karena kan Teluk Palu ini banyak yang bergantung situ. Ada nelayan, ada masyarakat di situ. Ya. Siap. Kemudian Pak Ateng, tadi sempat Bapak sampaikan di sebelum siaran bahwa Bapak ingin ketemu. Kalau datang kembali Panji, Pak, Bapak ingin ketemu. Itu saya. Apa yang ingin Bapak? Masya Allah, itu cuma satu saya ini. Saya kepingin betul ini ketemu sama Panji. Betul menangis itu. Saya masih ingat ini bayang-bayangan saya itu. Waktu lepas bahasanya itu yang saya tanyakan itu. Itu saya. Waktu saya dilepas digigit buaya itu kan, buaya itu berbunyi dia. Berbunyi itu. Nah, itu sampai sekarang dalam hati saya itu. Penasaran saya, berbunyi itu buaya, nyik gitu. Itu apakah dia menangis atau dia senang-senang? Nah, dia ada sama-sama satu kamar di rumah sakit itu orang Raja Muli, orang suku Teli sini asli yang di pantai tarikan itu. Dia bilang gini, menyesal itu habis gigit bapak. Dia bilang itu. Itu kayaknya buaya yang gigit saya itu kayaknya sininya itu putih, dadanya itu putih, tapi itu agak kuning-kuningan itu buayanya itu. Terus ekornya itu kayak ada mas-mas gitu, keluar kayak mas ekornya itu. Perkiraan berapa meter itu Pak yang menyerang Bapak? Kalau perkiraan ya mungkin ada 1,5 meteran, mungkin kan kita tidak bisa kita tirukan itu Pak. Itu kita cuma ini saya tidak bisa, yang bisa kan tangan saya bisa masuk ke mulutnya itu. Itu. Iya, karena pengalaman saya pernah wawancara juga korban penyerangan buaya yang di Jalan Domba Bapak itu sampaikan bahwa ketika diterkam memang cengkrawannya itu kuat sekali. Dia nanti dia tusuk matanya baru kelepas. Kalau Pak Ateng sendiri, dia memang terlepas sendiri. Tidak bisa, malah kita lawan, malah kita dia putar itu. Terus saya berdoa itu tadi, itu memang keajaiban dari Allah. Mau gimana, mau tusuk tangan, kita digini, setengah mati sudah di tengah. Itu sempat diputar Bapak? Itu kan putar makanya, putus ini tulang dua. Kan gara-gara dia putar itu. Iya, Pak Ateng, mungkin ya tadi sempat Bapak sampaikan bahwa janganlah mendekati buaya, apalagi sampai terlalu dekat dengan dia. Imbauan lain mungkin yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat? Ya mungkin kita ini tidak begitu panjang lebar kan, cukup untuk kita saja. Makanya kita punya keluarga atau punya adik-adik kita atau kita punya ponakan atau apa, hindarilah, jangan dekat itu buaya memang. Kalau memang buaya kalau sedang asik-asik memang tenang, tapi jangan diganggu. Kalau diganggu tetap marah. Kita sendiri saja. Coba kalau sedang asik-asik, kalau diganggu, jelas kan marah juga.
Sedangkan Pak Ateng sendiri yang tidak mengganggu Iya, saja kalau diserang. bangun cuma maju terang lagi Dia jadi memang gigit bawah lari ke tengah. iya. Oke, baik. Sahabat Radar Sultan dimanapun Anda berada, dari perbincangan Pak Ateng ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya ancaman dari buaya Teluk Palu ataupun Sungai Palu ini sudah semakin nyata dan memang diperlukan solusi dari mangku kebijakan untuk mencarikan solusi yang terbaik agar konflik antara manusia dan hewan buas ini tidak kembali terjadi, dan kita berharap bersama tidak ada lagi korban Itu lain. yang kita minta. Iya, betul. Apalagi kan kita kalau kita lihat di Teluk Palu tempat mereka untuk berjemur, kemudian makanan mereka juga sudah terbatas, yang sempat Bapak sampaikan tadi, ini menjadi suatu ancaman tersendiri. Baik, terima kasih Pak Ateng waktunya berbincang-bincang. Semoga ada manfaat bagi masyarakat dan menjadi edukasi tersendiri bahwa memang buaya ini bukan binatang yang boleh diajak bermain ataupun selfie-selfie. Buaya memang sangat berbahaya. Ya, itu tadi. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda menyaksikan perbincangan ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum.